Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rahmatul Faizah dan teman-teman. Perkenalkan, saya Dwi Nazila Oktavia, NPM 21013010083 dari kelas G258. Saya di sini akan mempresentasikan esai saya, yaitu moderasi beragama. Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan persentase pemeluk agama Islam mencapai 86,88% pada tahun 2021. Namun, di samping itu, masih ada berbagai agama lain, seperti agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Namun, keberagaman bukan dari segi agamanya saja. Terdapat juga aliran yang berbeda di masing-masing agamanya. Misalnya, di agama Kristen, terdapat Katolik dan Protestan. Sedangkan di agama Islam sendiri, terdapat berbagai mazhab yang melahirkan aliran tertentu seperti NU dan Muhammadiyah. Perbedaan ini, jika tidak didasari rasa saling memahami dan menghargai, akan menimbulkan kesenjangan atau konflik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman moderasi beragama di kalangan masyarakat. Moderasi beragama adalah suatu cara dalam memahami dan melaksanakan agama secara seimbang dan tidak terlalu fanatik, atau terlalu kaku, ataupun terlalu bebas. Yang dimaksud di sini adalah mampu menghargai keberadaan agama lain, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajarannya. Moderasi beragama berperan sebagai mediator yang menyatukan perbedaan tanpa melemahkan salah satu nilai dari agama yang ada, serta dengan mengedepankan nilai moderasi. Adapun nilai-nilai moderasi, yang pertama adalah nilai keadilan. Yang dimaksud adil adalah bertindak secara seimbang dengan tidak memihak ke satu pihak saja, namun harus tetap memperhatikan kebenaran. Nilai yang kedua yaitu nilai keseimbangan. Sama halnya dengan adil, seimbang juga bermakna tidak condong ke salah satu pihak saja. Namun seimbang di sini juga harus dapat menyikapi suatu hal secara tidak berlebihan. Nilai yang terakhir yaitu toleransi. Toleransi yang dilakukan tidak boleh terlalu berlebihan, namun cukup dengan menghargai agama lain tanpa mengurangi kepercayaan pada agama yang dianut. Contoh pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia yaitu tradisi Pela Gandong di wilayah Ternate, Provinsi Maluku. Tradisi tersebut merupakan simbol ikatan persaudaraan antara umat Kristen dan umat Islam yang sudah terjalin sejak zaman dahulu. Kedua agama ini saling berdampingan dan bahkan saling membantu dalam beribadah. Misalnya adalah saling menyumbang dalam pembangunan tempat ibadah mereka. Namun sayangnya di samping itu masih terdapat tantangan yang belum terselesaikan, yaitu masih menyebarnya paham radikalisme. Radikalisme merupakan suatu paham yang dimana pemeluknya menganggap ajaran mereka adalah yang paling benar dan tidak segan melakukan apapun termasuk kekerasan terhadap orang yang tidak sesuai atau menentang ajaran mereka. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kasus bom di tempat-tempat ibadah di Indonesia. Oleh karena itu, agar tidak terjerumus ke ajaran yang mengandung radikalisme, kita perlu mengetahui karakteristik ajaran yang moderat. Yang pertama, tidak terlalu terbuka atau terlalu ekstrim dalam menghadapi perbedaan dengan kepercayaan yang lain. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah serta tidak menggunakan kekerasan untuk menyerukan ajarannya. Yang ketiga, tidak terlalu kaku dalam mempercayai keyakinan. Yang keempat, mengajarkan kebenaran dan menegaskan keadilan serta mendahulukan hal yang menjadi prioritas dalam beribadah. Yang ketiga, menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan mengambil tatanan kehidupan di era modern. Yang keenam, memahami ajaran Islam dengan pendekatan konstekstual dan melakukan penetapan hukum dengan ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai, karena di samping manfaatnya yang mempermudah dalam beribadah,
Teknologi juga mempermudah penyebaran informasi, yang secara tidak langsung juga dapat mempermudah penyebaran paham-paham radikalisme, terutama pada generasi muda yang tidak dapat terlepas dari adanya teknologi. Oleh karena itu, pemahaman moderasi pada generasi muda cukup penting, apalagi peran generasi muda sebagai agen of change yang bertanggung jawab atas perubahan ke arah yang lebih baik untuk keberlangsungan umat di masa mendatang. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan generasi yang moderat yaitu yang pertama melalui pendidikan. Dapat dilakukan dengan membuat kurikulum yang membuat mata pelajaran yang dapat menciptakan rasa toleransi atau saling menghargai dan menanamkan nilai-nilai moderasi seperti pada pelajaran Pancasila ataupun agama Islam. Selanjutnya dengan memberikan contoh langsung kepada generasi muda bagaimana seharusnya mereka bersikap dalam menghadapi keberagaman yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan memilih duta moderasi. Kesimpulannya, moderasi dalam beragama sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi berbagai perbedaan dengan jalan menciptakan rasa toleransi atau tenggang rasa, serta saling menghargai keyakinan yang ada. Moderasi berperan untuk menciptakan perdamaian antar umat dengan meniadakan sikap radikalisme dan diskriminasi untuk menciptakan perdamaian dan kenyamanan beribadah antar umat. Di samping itu, moderasi juga berperan menciptakan hukum yang adil untuk mencapai agama yang rahmatan lil alamin. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.